Para sahabat Nadi yang terberkati, selamat datang pada program edukasi rohani untuk pekan ini. Dan kita melanjutkan tema kita tentang hukum gereja, dan secara khusus kita mengangkat pertanyaan ini. Zaman now hidup selibat? Pertama, mari kita berucap syukur karena Tuhan masih memberikan panggilan sebagai rahmat bagi orang-orang muda untuk menjadi imamnya. Dan secara khusus, Gereja Lokal Keuskupan Agung Makassar bergembira karena ada 4 frater calon imam yang akan menerima tabisan diakonat pada tanggal 16 Juli 2022 ini. Tentu tepatnya pada hari Sabtu pada bulan Juli ini. Namun sebelum mereka menerima tabisan diakonat, keempat frater calon tertabis ini harus mengucapkan janji selibat. Janji selibat itu diucapkan pada hari Jumat, sehari sebelum mereka ditabiskan, yakni pada tanggal 15 Juli 2022. Maka menjadi pertanyaan, zaman now calon imam mengikrarkan janji selibat? Mengapa? Bersama-sama kita patut melihat hukum yang ada dalam gereja Katolik, yakni Kitab Hukum Kanonik 1983. Dalam KHK 1983 atau Kitab Hukum Kanonik 1983, klerikus mempunyai kewajiban, salah satunya adalah untuk selibat. Kanon 277 paragraf pertama menetapkan norma seperti ini. Para klerikus terikat kewajiban untuk memelihara tarak sempurna dan selamanya demi kerajaan surga, dan karena itu terikat selibat yang merupakan anugerah istimewa Allah. Dengan ini, para pelayan suci dapat lebih mudah bersatu dengan Kristus dengan hati tak terbagi dan membaktikan diri lebih bebas untuk pelayanan kepada Allah dan kepada sesama. Berpangkal dari Kanon 277 ini, kita dapat melihat motivasi untuk hidup selibat. Apa motivasinya? Pertama, dari aspek teologis. Seseorang hendak menjalani hidup selibat demi kerajaan surga. Jadi pendorong utama seorang tertabis untuk menjalani dan menghayati hidup selibat adalah demi meraih dan mewujudkan cita-cita surgawi. Maka demi kerajaan surga, seseorang memilih untuk hidup selibat sebagaimana yang diajarkan dan juga tentu dihayati oleh Tuhan Yesus sendiri. Kita dapat membacanya secara lengkap dalam Injil Matius bab 19 ayat 12. Motivasi yang kedua dari aspek kristologis. Seseorang yang berjanji dan menghayati hidup selibat hendak bersatu dengan Kristus secara total. Hendak mengikuti Kristus dengan hati tak terbagi. Dapat dilihat juga dasar biblisnya dari Injil Matius bab 16 ayat 24. Sebagaimana sabda Tuhan Yesus, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memanggul salibnya, dan mengikut aku. Dan salib yang paling berat, salah satunya untuk orang yang hidup tertabis adalah menghayati hidup selibat. Sehingga dengan hati tak terbagi dan dengan pemberian diri yang total hendak mengasihi Kristus dan mengikutinya secara konsekuen sampai akhir hayat. Dan motif yang ketiga dari aspek pastoral eklesial atau aspek pelayanan dalam gereja. Dengan mengucapkan janji dan menghayati janji selibat ini seumur hidup, seorang yang ditabiskan dapat lebih bebas membaktikan diri dan
seluruh hidupnya melalui pelayan bagi Allah dan sesama secara total dan seumur hidup. Sehingga orang yang hidup selibat tidak terikat pada seseorang yang lain atau pada suatu kewajiban kodrati, misalnya memenuhi kebutuhan hidup seorang istri atau anak-anak yang lahir dari sebuah ikatan perkawinan. Dengan kebebasan batin ini, ia dapat membaktikan seluruh hidupnya melalui dan dalam pelayanan kepada Allah dan sesama. Tentu sesama yang dimaksud pertama-tama adalah umat Allah, anggota gereja, dan bahkan umat manusia. Karena seorang yang tertabiskan dapat melayani masyarakat, khususnya mereka yang kecil, yang miskin, dan tersingkir. Para sahabat nadi, apa yang melatar belakangi tradisi hidup selibat ini? Kalau kita melihat dari sisi sejarah, hidup selibat merupakan bagian dari tradisi gereja sejak abad keempat, khususnya di gereja Latin, di bagian barat, di gereja barat. Tradisi hidup selibat ditetapkan dalam Konsili Elvira sejak abad keempat. Dan kemudian kewajiban untuk hidup selibat dijadikan halangan yang menggagalkan perkawinan yang dilangsungkan bagi orang-orang yang telah menjanjikan untuk hidup selibat. Itu ditetapkan dalam Konsili Lateran pada tahun 1139. Maka sejak saat itu, tahun 1939, hidup selibat yang diikrarkan oleh seorang yang tertabis menjadi halangan baginya untuk melangsungkan perkawinan secara sah. Kemudian dalam ajaran gereja sendiri, hidup selibat ini diberikan dasar yang kokoh, sebagaimana dapat kita lihat dalam Presbyterorum Ordinis. Ini sebuah dokumen dari Konsili Vatikan kedua yang mengatur tentang hidup para imam. Dalam artikel 16 dijelaskan demikian. Dengan menghayati keperawanan atau selibat demi kerajaan surga, para imam secara baru dan luhur dikuduskan bagi Kristus. Mereka lebih mudah berpaut padanya dengan hati tak terbagi, lebih bebas dalam Kristus, dan melalui Dia membaktikan diri dalam pengabdian kepada Allah dan sesama, lebih lancar melayani kerajaannya, serta karya kelahiran kembali adikodrati, dan dengan demikian menjadi lebih cakap untuk menerima secara lebih luas kebapaan dalam Kristus. Kita sudah melihat motif dari hidup selibat ini ternyata ditegaskan dengan sangat konkret dalam Presbyterorum Ordinis artikel 16. Ini salah satu dokumen dari Konsili Vatikan kedua yang memberi landasan kuat tentang tradisi selibat dalam Gereja Katolik. Meskipun demikian, Gereja Katolik tetap menghargai latar belakang historis. Inilah yang menjadi catatan historis bahwa hidup selibat atau pantang atau bertarak sempurna yang dihayati oleh orang-orang tertabis itu tidak dituntut oleh hakikat imamat, sebagaimana dijelaskan dalam Presbyterorum Ordinis artikel 16. Demikian, memang pantang itu yang dimaksud adalah bertarak sempurna atau hidup selibat. Pantang itu tidak dituntut oleh imamat berdasarkan hakikatnya, seperti ternyata juga dari praktek gereja purba dan dari tradisi gereja-gereja timur. Di situ, kecuali mereka yang bersama semua uskup berkat karunia rahmat memilih menghayati selibat, terdapat juga imam-imam beristri yang besar sekali jasanya. Maka para sahabat yang terberkati, kita tahu sekarang bahwa hidup selibat itu menjadi kewajiban untuk gereja Katolik yang disebut gereja Latin. Karena di gereja timur ada imam-imam yang hidup berkeluarga
dan tetap berjasa bagi pelayanan gereja. Para sahabat yang terberkati, ketika calon terhabis mengikrarkan janji selibat seperti keempat calon imam Keuskupan Agung Makassar, kita dapat melihat dari perspektif teologisnya bahwa pengikraran janji selibat yang dilakukan oleh para calon terhabis merupakan pernyataan janji setia kepada Allah untuk mengikuti Kristus secara total, sehingga mereka dapat melayani Allah dan umatnya dengan hati tak terbagi. Kemudian dari perspektif yuridis, pengikraran janji selibat merupakan sebuah kewajiban bagi orang tertabis dengan konsekuensi bahwa mereka tidak dapat menikah secara sah, sebagaimana ditetapkan dalam Kanon 1087 bahwa tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh mereka yang telah menerima tawisan suci. Dan klerikus yang mencoba menikah juga secara sipil saja terkena suspensi late sententie. Jadi ada sanksi atas pelanggaran untuk menghayati dan melaksanakan kewajiban selibat. Para sahabat yang terberkati, mari kita doakan para calon tertabis baik di Keuskupan Agung Makassar atau keuskupan lain yang mengikrarkan janji selibat. Semoga mereka dapat menghayatinya untuk membaktikan hidup mereka demi pelayanan kepada Allah dan juga teristimewa pengudusan, penggembalaan dan pengajaran bagi umat yang dipercayakan kepada mereka. Selamat untuk mereka yang mengucapkan janji selibat dan semoga menjadi berkat bagi seluruh umat Allah. Salam sehat, salam nadi, sampai berjumpa pada program edukasi rohani berikutnya.